Dahulu kala, ketika awal bumi terbentuk, manusia, hewan, dan semua makhluk mistis hidup rukun di bawah kekuasaan Eileen, the Father Tree. Manusia diciptakan memiliki lubang di hatinya, lubang yang sangat dalam dan tidak akan bisa penuh diisi oleh harta, kekuasaan, dan pengetahuan. Lubang yang disebut dengan ketamakan membuat manusia berhasrat untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh dunia. Perang menyebabkan darah bertumpahan di mana-mana, darah kaum elf, ogre, goblin, bahkan darah kaum manusia itu sendiri. Raja Elfland, Balor yang bijaksana, menyaksikan langsung pembantaian itu dengan penuh kengerian dan rasa putus asa. Namun pada suatu hari, seorang pandai besi terhebat kaum goblin menawarkan sang raja untuk menciptakan prajurit emas mekanik sebanyak 4.900 yang tak bisa merasakan apapun dan tak bisa dihentikan. Sang anak, yaitu Pangeran Nuada, memohon Raja Balor untuk menyetujui tawaran si pandai besi. Dan akhirnya, dengan titah sang raja, diciptakanlah pasukan emas yang perkasa. Selain itu juga diciptakan sebuah mahkota ajaib agar dalam keadaan terdesak, keturunan raja juga bisa memerintahkan para prajurit emas. Karena tidak ada yang berani menantang, maka Raja Balor mengklaim kekuasaannya atas pasukan emas. Lalu ketika para manusia datang menyerang, mereka merasakan guncangan di bawah kaki dan kegelapan di atas kepala, seolah langit tertutup dengan sosok makhluk mengerikan. Prajurit emas tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal belas kasih, dan tidak merasa sakit. Kebengisan mereka menumbuhkan rasa penyesalan di dalam hati Raja Balor. Oleh sebab itu, dia mengumumkan perdamaian dan membagi mahkota emas menjadi 3. 1 untuk kaum manusia dan 2 untuk dirinya sendiri. Manusia boleh tetap berkuasa di kota-kota mereka, namun harus menjauh dari hutan yang merupakan tempat tinggal para makhluk mistis. Perjanjian ini harus dihormati oleh anak dan cucu mereka hingga akhir zaman. Namun, Pangeran Nuada tidak bisa menerima keputusan tersebut. Perjanjian dengan manusia adalah sesuatu yang sia-sia dan oleh karena itu, sang pangeran pun diasingkan. Dia bersumpah akan kembali suatu hari nanti saat rakyat membutuhkan. Akhirnya, para prajurit emas dibiarkan tertidur, terkunci di dalam perut bumi, menunggu hari, menunggu saat-saat mahkota emas disatukan kembali. Sunyi, tenang, dan tak bisa dihancurkan. Profesor Trevor Broom menceritakan kisah tersebut pada malam Natal tahun 1955 sebagai pengantar tidur putranya Hellboy. Mungkin saat itu, bagi Hellboy, cerita itu hanyalah dongeng belaka. Namun Profesor berjanji, suatu hari nanti kau akan mengetahuinya, nak. Dongeng yang menjadi sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan berjudul Hellboy 2: The Golden Army. Ya, ini adalah lanjutan dari petualangan Hellboy sebelumnya, masih disutradarai oleh Del Toro dan masih dibintangi oleh aktor-aktor yang sama dengan film sebelumnya. Baik, saya yakin sudah terlalu lama, oleh karena itu mari kita langsung ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan masa kini di salah satu gorong-gorong kota Manhattan. Pangeran Nuada sedang berlatih menunjukkan kemampuan tempurnya kepada seorang rekan seperjuangan dari bangsa troll, yaitu Mr. Wing. Inilah saat yang kita nantikan, kawan. Dan kali ini kau tidak perlu malu-malu. Nuada menatap ke atas, ke arah tempat tinggal manusia. Saat itu sedang diadakan lelang barang antik dan bersejarah. Salah satunya adalah potongan mahkota emas milik Raja Balor. Itulah yang menjadi tujuan Nuada. Tak lama kemudian, sang pangeran menerobos masuk dan menghabisi para penjaga. Begitu pula dengan Mr. Wing yang mendobrak masuk dari depan dengan membawa sebuah peti. Go security! Nuada mengklaim apa yang seharusnya menjadi miliknya. Diam dan duduklah kalian, wahai makhluk yang sombong. Semoga yang satu ini bisa membuat kalian mengingat bagaimana mengerikannya kegelapan. Sementara itu di Trenton, New Jersey, tepatnya di markas Bureau for Paranormal Research and Defense, atau kita sebut saja Biro Paranormal. Beberapa jam kemudian ditampilkan Tom Manning, salah satu petinggi yang dibuat pusing 7 keliling oleh jagoan kita. Foto-foto dan video kemunculan Hellboy atau Red telah tersebar di mana-mana, bahkan salah satu foto
menampilkan Red dengan sengaja bergaya di depan kamera, seolah menegaskan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, hal tersebut membuat pemerintah menjadi resah dan secara otomatis membuat jabatan Tom terancam. Abraham Sapiens mencoba menjelaskan kondisi saat ini, bahwa hubungan Red dan sang kekasih, yaitu Elizabeth Sherman, sedang tidak baik-baik saja. Sama halnya seperti pasangan kekasih pada umumnya, terkadang hangat, terkadang dingin, dan terkadang panas membara seperti saat ini. Pertengkaran tersebut bisa saja terus berlanjut, tapi untungnya suara alarm membuat Red selamat dari maut. Gotta go. We all gotta go. It's an emergency, right? Setelah mendapat 2 cerutu kubah yang begitu nikmat, Red berjanji kepada Tom untuk lebih berhati-hati dan menjaga kerahasiaan biru. Pria itu bahkan juga berjanji akan menjadi bayangan dalam gelapnya malam. Tapi siapa pula yang bisa mempercayai ucapan iblis? Beberapa waktu kemudian, akhirnya Red, Abe, dan Liz beserta para agen tiba di TKP. Seperti biasa, di sana juga ada Tom yang membuat alasan untuk menenangkan masyarakat dari kepanikan yang melanda. Menurut laporan, ada sekitar 70 orang pengunjung yang terjebak di dalam ruangan gedung lelang. Namun pada kenyataannya, Red dan rekan-rekan tidak menemukan siapapun di sana. Sampai akhirnya, Abe mendapat sebuah petunjuk, yaitu 2 peti dengan segel kerajaan kuno yang hanya terdapat pada zaman perang, serta makhluk penggali yang disebut dengan Carcharodon Calcaera. Merekalah yang memakan semua pengunjung dan kini telah menjadi kotoran. Julukannya adalah peri gigi, tapi jangan sekali-sekali meremehkan makhluk ini karena sangat ganas dan mampu mengunyah apapun, terutama makanan favorit mereka yang mengandung kalsium seperti gigi dan tulang. Salah satu peri gigi tertangkap dan dihancurkan oleh Red ketika mencoba menyerang seorang agen. Itu membuat peri yang lain marah sehingga melancarkan serangan. Karena kalah jumlah, Red menggunakan patung Dewi Kesuburan untuk menggilas para kaum peri. Namun itu hanya mampu menahan untuk sementara. Oleh karena itu, Liz meminta semuanya berlindung di dalam brankas karena dia akan menciptakan ledakan. Konyolnya, Red yang kebal terhadap api malah memanfaatkan momen tersebut dan World, here I come. jagoan kita hanya tertawa lepas menikmati berita tentang dirinya dan biro paranormal yang telah tersebar luas. Sementara Abe masih berkutat dengan Liz karena dia mengetahui sebuah rahasia yang menyebabkan emosi Liz naik turun, yaitu kehamilan. Ya, kini Liz mengandung anak Red dan merasa bingung bagaimana cara menjelaskannya. Tak lama berselang, Tom datang menghampiri. Dia sangat kecewa dengan tindakan Red dan akibatnya pemerintah pusat mengirimkan seorang agen baru untuk mengawasi biru. Di tempat lain, Pangeran Nuada dan rekan seperjuangan telah kembali untuk mengunjungi keluarga. Pangeran Bengis itu tidak segan-segan membunuh siapapun yang melawan, meskipun itu kaumnya sendiri. Beruntung sang adik, Nuala, datang tepat waktu. Segera dia mengantarkan Nuada ke singgasana sang ayah. Pangeran Nuada disambut dengan kemarahan. Raja Balor mengetahui apa yang dilakukan anaknya dan itu adalah sebuah tindakan yang tidak terhormat karena melanggar janji. Alih-alih menyesal, Nuada malah mengajak seluruh rakyat untuk bersatu dan berperang. Dia juga mengungkapkan niatnya membangkitkan prajurit emas untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Terpaksa, Raja Balor menjatuhkan hukuman mati kepada putra semata wayangnya. Namun sang pangeran melawan dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit yang berakhir dengan terbunuhnya Raja Balor yang bijaksana.
Kembali ke Biro Paranormal, di mana jagoan kita menghadiri acara penyambutan agen kepala yang baru, yaitu Dr. Johann Kraus. Ya, pria itu adalah seorang berkebangsaan Jerman, tapi tunggu dulu, Johann bukanlah manusia biasa, karena wujudnya yang sulit dijelaskan. Johann tidak hanya cerdas, tapi memiliki beberapa kemampuan yang di luar nalar. Salah satunya adalah teleplasti. Dr. Johann bisa mengendalikan benda-benda organik atau mekanik, hidup atau mati. Inilah hasilnya, salah satu peri gigi dibuat hidup kembali meskipun hanya beberapa menit, tapi mereka berhasil mendapatkan petunjuk, yaitu Troll Market. Sebuah tempat yang sampai saat ini sulit ditemukan. Namun itu semua sebelum mereka bertemu dengan Johann Kraus. Beberapa waktu kemudian, setelah semua bersiap, kelompok biru mendatangi lokasi yang berada di ujung timur jembatan Brooklyn. Lalu dengan menggunakan kacamata canggih yang dibawa Johann, mereka bisa mengamati para troll yang menyamar sebagai manusia. Salah satunya adalah wanita tua dengan kucing-kucingnya yang merupakan Fragelwurm, troll Skotlandia yang sangat buruk rupa. Sebenarnya kucing-kucing itu bukan peliharaan, melainkan makanan, dan kelemahan satu-satunya adalah burung kenari. Tentu saja Red tidak tinggal diam karena dia sangat-sangat mencintai kucing. Red mengabaikan larangan Johann dan terus maju. Untungnya si nenek yang merasa terancam mau menuruti perintah Red hingga akhirnya mereka dibawa ke pintu masuk Troll Market. Hanya itu yang mau dilakukan si wanita tua. Dia tidak peduli dengan ancaman, burung kenari, dan sebagainya, dan tindakan Hellboy membuat Johann kecewa. Lalu pria itu pun menunjukkan kemampuannya yang lembut dan efektif dalam membuka pintu yang terkunci. Para agen, selamat datang di Troll Market. Sebuah tempat yang sangat sempurna, di mana Red dan yang lainnya sama sekali tidak dianggap orang aneh, tidak seperti di atas sana. Pencarian pun dimulai. Abe yang terpisah dari kelompok menemukan seorang wanita misterius. Lalu setelah cukup jauh mengikuti dan terjadi sedikit pertengkaran lewat sentuhan telapak tangan, Abe dan si wanita misterius saling membaca pikiran. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Putri Nuala. Abe dan Nuala menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Abe beserta Biro membutuhkan informasi, sedang Nuala membutuhkan perlindungan dari kejaran sang kakak. Sama seperti yang terjadi sekarang, ternyata secara diam-diam mereka diikuti oleh Mr. Wing. Tanpa ragu, Abe melindungi Nuala meskipun dirinya sendiri dalam bahaya. Sementara itu, Red bersama dengan Johann masih terjebak dalam kebingungan karena tak ada satu makhluk pun mau memberikan informasi. Bahkan ada dua troll yang mengancam akan menghajar Johann jika terus bertanya tentang peri gigi dan simbol kerajaan. Akhirnya Red kembali turun tangan dan seperti biasa, malapetaka langsung menimpa. Salah satunya menjadi troll rebus, sedangkan satunya lagi terus ditampar kanan-kiri sampai akhirnya mau mengakui. Kembali ke Abe, dengan memanfaatkan kecepatan, dia terus menghindari serangan Mr. Wing sampai bantuan dari sahabat datang. Red segera meminta Abe pergi agar dia bisa bersenang-senang dengan Mr. Wing. Tangan baja mekanik yang selalu diandalkan Mr. Wing hancur seketika oleh Right Hand of Doom. Red menyarankan Mr. Wing untuk menyerah, namun troll itu menolak dan akhirnya mati tergiling di dalam mesin. Kematian Wing langsung dilaporkan kepada Pangeran Nuada. Tentu saja dia tidak bisa menerima dan memutuskan untuk mendatangi kelompok Hellboy yang kini bersama Putri Nuala. Nuada meminta Red menyerahkan Nuala, serta dia juga berharap agar Red segera menyadari bahwa selama ini telah membela kaum yang salah karena itu sangat berlawanan dengan tugasnya menghancurkan dunia. Namun karena Red menolak, Nuada terpaksa melepaskan bibit kacang yang terus melompat mencari air agar bisa tumbuh menjadi besar. Makhluk itu disebut dengan Forest God atau Dewa Hutan, sang pemberi kehidupan dan juga kehancuran.
Untuk menghadapi makhluk besar, dibutuhkan senjata yang besar pula. Oleh karena itu, Red langsung mengeluarkan senjata rahasia. Dia juga menolong seorang bayi yang terjebak di dalam mobil dan langsung melompat ke tempat yang lebih tinggi sesuai dengan arahan Dr. Johann Kraus. Agent Hellboy! You gotta trust me, little buddy, okay? You woke up the baby. Tiba-tiba saja, Nuada muncul dan sekali lagi mengajak Hellboy untuk berpihak kepada makhluk mistis, serta tidak menembak Forest Guard karena makhluk itu adalah yang terakhir dari kaumnya. Pernyataan tersebut sempat menimbulkan dilema, tapi pada akhirnya setiap darah yang menetes menumbuhkan bunga, dan bahkan tubuh Forest Guard sendiri menjadi tumbuhan merambat yang memenuhi jalan dan gedung di wilayah itu. Sebuah kematian yang indah, dan inilah alasan mengapa makhluk itu disebut sebagai peri kehidupan. Hellboy yang hendak mengembalikan bayi malah dianggap sebagai penculik oleh para warga, sehingga polisi pun mengarahkan senjata kepadanya. Seketika, emosi Liz meledak, beruntung Hellboy berhasil menahannya, lalu Johann pun memerintahkan timnya untuk mundur. Red melakukan hal yang benar, namun entah mengapa ada sedikit rasa penyesalan dalam hatinya. Ditambah lagi, berita-berita yang tayang di televisi seolah-olah sama sekali tidak menghargai perjuangan biru yang selama ini telah melindungi masyarakat. Liz sangat memahami perasaan tersebut, namun dia tidak ingin Red terus terpuruk di dalamnya. Sementara itu, di ruangan lain, Abe sedang bersama Nuala membicarakan tentang peta pasukan emas yang ternyata hanya kertas biasa. Mungkin saja peta itu palsu, atau mungkin ada rahasia yang tersembunyi. Tapi yang pasti, Nuada akan segera menemukannya, karena Nuala dan Nuada adalah saudara kembar, jadi ada ikatan unik yang menghubungkan hati dan pikiran mereka. Kembali ke Red yang sedang kesal karena ditinggal oleh Liz. Johann datang di waktu yang tidak tepat, memprotes cara Red yang tidak becus dan tidak mengikuti aturan. Tentunya sudah bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya, karena Red sangat membenci kritikan. Namun kali ini jagoan kita malah terkena batunya, karena Johann membuktikan bahwa dirinya tidak hanya pintar dan bermulut besar. Kau harus mengendalikan emosimu, nak, atau emosi yang akan mengendalikanmu. Hey, Johann. Ow. Beberapa waktu kemudian, terdengar alunan lagu cinta yang merdu dari ruangan pustaka. Ternyata itu adalah ulah Abe. Dia mengaku tidak mengerti dengan apa yang dirasakan, namun sangat tertarik pada Nuala dan ingin selalu melindunginya. Ya, bisa dipastikan bahwa begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Oleh karena itu, Red mengajak sahabatnya minum bersama sambil mendengarkan lantunan lagu merdu tentang cinta. Semua mendengar lagu yang diputar oleh Red dan Abe, kecuali Nuala. Wanita itu merasakan kehadiran saudaranya, lalu segera dia menyembunyikan mahkota dan membakar peta. Sayangnya, ternyata kertas peta tersebut hanya untuk mengecoh. Peta yang sebenarnya terukir pada tabung penyimpanan. Kini Nuada hanya membutuhkan pecahan terakhir dari mahkota. Pria itu mencoba membaca pikiran sang adik dan menerka-nerka sampai akhirnya para agen datang. Nuada tidak segan-segan membunuh siapapun demi mewujudkan ambisinya. Tapi hey, mengapa kau tidak memulainya dari aku? Ucap Hellboy menantang sang pangeran. Pertarungan ini bisa dibilang tidak seimbang. Selain dalam keadaan mabuk, Abe melarang Red menyakiti Nuada karena akan berefek ke Nuala. Akibatnya, sejak tadi Red hanya menghindar sampai akhirnya tertusuk tombak magis milik Nuada yang mana ujungnya secara perlahan akan menghujam jantung dan menjawab rasa penasaran Hellboy tentang kematian. Sebelum pergi, Nuada menegaskan jika Abe ingin menyelamatkan sahabatnya dan bertemu lagi dengan Nuala, dia harus mengantar pecahan mahkota terakhir ke lokasi pasukan emas.
Segala cara telah dilakukan untuk mencabut ujung tombak, tapi itu hanya membuatnya menghujam semakin dalam mendekati jantung Red. Johan dan Tom tidak bisa melakukan apapun, karena jika pecahan mahkota ditemukan, menyerahkannya kepada Nuada sama saja dengan kehancuran manusia. Akhirnya, Liz memutuskan untuk membawa Red menemui Nuada ke Antrim, Irlandia Utara, tentunya bersama dengan Abe. Sangat mengejutkan, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja Johan berubah pikiran. Dia melanggar peraturan dan ikut serta ke Antrim karena kata-kata Liz tentang cinta dan kemanusiaan telah menyadarkannya. Persetan dengan peraturan dan prosedur. Mari kita selamatkan Agent Hellboy. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba. Pada awalnya tempat itu hanyalah bukit dengan padang rumput dan bebatuan. Mendadak goblin tua datang, menyapa, menawarkan bantuan. Dia mengetahui di mana Nuada, namun sebagai imbalan, Liz harus menyerahkan benda berkilau yang menancap di dada Hellboy. Dan sang goblin pun mengajak semuanya ikut, karena dia mengenal seorang teman yang bisa mencabut benda itu. Inilah Bethmora, kota yang dulunya indah kini menjadi reruntuhan akibat pasukan emas. Goblin itu mengaku menyesal karena dia telah kehilangan kaki ketika menciptakan prajurit terkutuk itu. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah kuil di mana teman Goblin berada. Makhluk itu langsung mengenal Hellboy yang merupakan Anung Unrama. Dia adalah Angel of Death, kematian bagi Hellboy, dan akan selalu menyertai Hellboy, baik saat hidup maupun mati. Angel of Death bisa saja menyelamatkan Hellboy. Semua keputusan ada di tangan Liz. Namun yang harus benar-benar diingat, Hellboy telah ditakdirkan untuk membawa kehancuran. Bukan hari ini, bukan pula besok, tapi yang pasti tak lama lagi. Setelah memantapkan hati, Liz memilih untuk menyelamatkan sang kekasih dan akan menghadapi semua penyesalan di kemudian hari. Dalam sekejap, Angel of Death mengabulkannya, kemudian Liz membisikkan alasan bagi Red untuk hidup, yaitu Red akan segera menjadi seorang ayah. Sungguh momen yang sangat mengharukan, tapi mereka tidak memiliki waktu lagi jika ingin menemui Pangeran Nuada. Inilah saatnya. Akhirnya Red dan teman-teman menemukan Pangeran Nuada dan Putri Nuala. Lalu terungkap pula bahwa sejak kemarin Abe telah menemukan pecahan mahkota dan berniat menukarnya dengan Putri Nuala. Itu benar-benar sangat mengecewakan, tapi Red tidak bisa menyalahkan karena jika hal tersebut terjadi pada Liz, pasti dia juga akan melakukan hal yang sama. Setelah 3 pecahan mahkota bersatu, Nuada langsung mengklaim kekuasaan atas pasukan emas dan menantang siapapun yang berani melawan. Tanpa menunggu berlama-lama, dia langsung memerintahkan pasukan emas untuk menghabisi kelompok Red. Terjadi pertarungan yang cukup seru. Red mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dongeng sang ayah bahwa prajurit emas tak bisa dihancurkan. Dibantu oleh Dr. Johan Kraus, Red berhasil menumbangkan puluhan prajurit tanpa terluka sama sekali. Mungkin dongeng tentang prajurit emas hanya dilebih-lebihkan, namun sangat mengejutkan. Para prajurit itu melakukan serangan balasan, lalu menggabungkan kembali tubuhnya menjadi satu. Inilah yang dimaksud tak bisa dihancurkan. Semuanya sudah kehabisan ide, kecuali Red. Dalam keadaan terdesak, dia langsung menantang sang pangeran. Itu membuat Nuada bingung karena Hellboy tidak layak. Namun sang adik menjelaskan bahwa Hellboy adalah Anung Unrama yang merupakan seorang pangeran kerajaan neraka. Sesuai dengan peraturan, setiap tantangan dari siapapun yang layak harus diterima. Pertarungan kali ini tidak akan sama. Red meyakinkan teman-temannya bahwa dia akan membuat sang pangeran jera. Dengan kecepatan yang luar biasa serta senjata yang berbahaya, tidak mudah untuk menaklukkan Nuada. Oleh sebab itu, akal bulus menjadi satu-satunya cara. Red memperdaya sang pangeran, lalu muncul secara tiba-tiba untuk menyerang sampai akhirnya Nuada tumbang. Sesuai janji, Red tidak akan membunuh, tapi hanya merebut mahkota Nuada sekaligus pasukannya. Nuada yang tidak bisa menerima kekalahan mencoba bangkit dan menyerang, namun tiba-tiba saja
Sekali lagi, Nuada menegaskan bahwa Red telah membela makhluk yang jahat dan akan menyesal jika nantinya kaum seperti Elf telah lenyap dari muka bumi. Sementara itu, Abe menghampiri Nuala. Di saat-saat terakhir, mereka saling mengungkapkan perasaan yang begitu dalam, yang bahkan tak terucapkan dengan kata-kata. Film pun ditutup dengan menampilkan tertidurnya kembali para prajurit emas setelah mahkota ajaib dilebur oleh Liz. Ketika keluar dari Bethmora, mereka bertemu dengan Tom. Pria itu tidak perlu repot mengomel karena Hellboy, Liz, Abe, dan bahkan Johan memutuskan untuk mengundurkan diri dari biru. Hellboy dan Liz akan tinggal di tempat terpencil untuk memulai hidup baru. Dan sebuah berita mengejutkan, ternyata Liz mengandung anak kembar. Dan tamat. Ya, sangat disayangkan Nuala harus mati karena dia menyadari dendam dan kebencian di hati sang kakak terhadap manusia telah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan. Namun pesan terakhir yang dikatakan Nuada juga tidak salah. Hellboy tidak bisa terus membela manusia karena manusia tidak selamanya benar. Ada makhluk lain yang hidup di bumi dan pantas untuk dilindungi. Ketika Hellboy dalam keadaan sekarat, Tom dan Johan tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti perintah dan bahkan tidak berusaha menemukan solusi selain membiarkan Hellboy mati. Saya pikir inilah alasan mengapa Hellboy mengundurkan diri, karena seorang pahlawan tidak bisa terikat dengan badan, perusahaan, atau organisasi tertentu. Oh ya, buat yang nanya John Mayers mana, Hellboy mengirimnya ke cabang Antartika. Itu sengaja dia lakukan, tapi secara diam-diam karena merasa cemburu. Buat yang belum menonton video sebelumnya, bisa cek link di kolom deskripsi atau pin komen. Di sana ada penjelasan awal tentang orang tua Hellboy, Ogdru jahat, dan sejarah-sejarah lainnya. Kini akan saya lanjutkan part 2. Nah, sebelumnya, para roh yang disebut The Watchers telah membunuh Anum, yang merupakan pencipta Ogdru jahat. Melihat hal itu, Tuhan benar-benar marah sehingga mengurung sebagian dari Watchers di lubang tanpa batas, sedangkan sisanya bukan dibuang. Maksud saya dibiarkan terdampar di bumi untuk merawat makhluk-makhluk yang hidup di sana. Nah, dari para roh asli, Tuhan menciptakan roh yang tingkatannya lebih rendah untuk menempati bumi sebagai Hyperborean yang merupakan ras manusia generasi pertama. Mereka menemukan tangan Anum dan menjadikannya sebagai benda suci yang ditempel pada sebuah patung besar sesuai perintah Raja Thoth. Patung itu berdiri selama 10.000 tahun, hingga akhirnya Hyperborean hancur akibat Hecate, Dewi Penyihir, mengungkap rahasia yang disembunyikan Thoth dari rakyatnya. Sekte-sekte mulai menjadi pengikut Hecate, lalu melakukan pembantaian sampai akhirnya Hyperborean hanya menjadi legenda selama zaman es. Ada beberapa pengetahuan yang meneruskan sejarah tersebut kepada kaum manusia generasi kedua yang muncul setelahnya. Setelah melewati beberapa peristiwa yang terjadi, tangan kanan Anum berada di neraka dan berganti nama menjadi Right Hand of Doom, karena benda itu adalah kunci untuk melepaskan Ogdru jahat dan memicu kiamat. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, Azazel sang penguasa neraka mencangkokkan tangan tersebut ke tubuh putranya, yang kini kita kenal sebagai Hellboy atau Anung Unrama. Setelah mengalahkan Rasputin di film pertama, Hellboy memutuskan untuk menjaga tangan itu demi melindungi dunia dan menunda kiamat. Tenang, sunyi, dan tak bisa dihancurkan. Itulah yang dikatakan oleh Profesor kepada Hellboy. Tenang, karena prajurit emas tidak memiliki perasaan termasuk rasa takut. Sunyi, karena tidak bisa berbicara atau berkata-kata. Dan tidak bisa dihancurkan, saya pikir di sini Hellboy telah salah memaknai cerita Profesor. Prajurit emas sangat mudah untuk dikalahkan, karena mereka memang sebenarnya tidak terlalu kuat. Buktinya, dalam hitungan menit, Hellboy dan Johan berhasil menumbangkan puluhan dari prajurit itu. Tapi sekali lagi, tak bisa dihancurkan, artinya akan terus bangkit, menyatukan, dan memperbaiki dirinya sendiri sampai musuh menjadi lelah. Dan saat itulah prajurit emas akan menghabisi mereka. Selain itu, prajurit emas ada semacam passive skill, yaitu wabah penyakit. Ini semacam kutukan yang sepertinya tidak diperkirakan oleh para goblin, sehingga tanpa sadar telah memusnahkan hampir seluruh penduduk Bethmora. Mungkin segitu dulu teman-teman, takutnya nanti jadi kelewat panjang. Untuk kelanjutan kisah dan penjelasan akan saya lanjutkan di episode selanjutnya, tentu saja jika kalian memang tertarik. Seperti biasa, buat yang mau bertanya-tanya dan berkomentar, silahkan. Yang mau request juga silahkan, bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!